Aksi demonstrasi dan kritikan besar-besaran seolah telah menjadi hitoh mahasiswa sebagai agent of change. Beragam macam aksi jalanan yang dilakukan terbukti bisa mencatatkan sejarah baru. Setelah aksi 98 yang terbukti efektif merubah rezim, sejumlah aksi lain juga terus memiliki api yang menyala. Seperti pada 2019 lalu, kala ribuan mahasiswa turun ke jalanan menolak RUU KUHP. Hingga yang teranyar, aksi Indonesia Gelap pada 2025, di mana ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia turun ke jalan dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang memangkas anggaran pendidikan demi mendanai program makan bergizi gratis senilai 306 triliun rupiah. Mahasiswa menilai kebijakan ini mengancam masa depan pendidikan tinggi dengan pemotongan beasiswa, tunjangan dosen, hingga anggaran penelitian. Tagar "kabur aja dulu" menjadi viral di media sosial sebagai simbol kekecewaan generasi muda. Aksi ini dilakukan di lebih dari 30 kota besar termasuk Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Di Jakarta, mahasiswa melakukan long march dari Taman Ismail Marzuki menuju Patung Kuda, membawa peti mati, simbolik, dan poster bertuliskan "Pendidikan telah mati". Beberapa aksi diwarnai bentrokan. Di Jakarta, sebanyak 93 mahasiswa sempat diamankan. 15 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, namun kemudian ditangguhkan penahanannya. Tuntutan aksi meliputi pencabutan Inpres 1 2025, penolakan revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, serta penghentian duifungsi militer. Mahasiswa juga mendesak adanya jaminan bahwa beasiswa dan hak akademik tidak dikorbankan demi proyek populis. Suara pemuda dan mahasiswa tetap menjadi tumpuan demokrasi bangsa. Berpikir kritis dalam menguji materi, setiap kebijakan yang ada menjadi kunci di negeri demokrasi. Sekaligus menjadi bukti bahwa anak muda bisa melakukan apa-apa. Ya, terima kasih masih bersama saya dan Mas Akbar di One on One. Mas, kita ini kemana lagi nih? Ini namanya Risa. Oh, tempat makan ya? Bu, kenal ini nggak? Kenal? Hah? Bukan kenal ini nggak? Sambal hijau. Sini, Mas Akbar. Nah, saya yang di sini. Nah, sambil ini Mas Akbar ini emang suka ngopi atau gimana? Kalau pas ini? Ngopi kan salah satu kebutuhan lifestyle dari Gen Z. Ya betul. Tapi ini pernah nggak sih, Mas, kan Gen Z ini kan ngopi. Kadang-kadang sambil ngopi mereka tuh ngomongnya kayak macam, ya saya nggak butuh paham, tapi ujung-ujungnya cari duit lah gitu. Mas Akbar juga termasuk salah satu ngalamin itu nggak, cari-cari duit, dagang atau apa gitu? Ya dulu waktu saya sejak kecil ya dari kita ngobrol-ngobrol, memang ditanamkan untuk mandiri dari bapak saya dan ibu saya. Ya, saya sudah mulai biasa untuk jualan, jualan apa? Dulu gambar. Oke, gambar apa itu? Kayak Power Ranger segala macam. Oh gitu, superhero ya? Superhero. Oke. Kemudian waktu itu juga waktu saya menempuh pendidikan di luar negeri, saya jadi Uber Eats. Oke. Gitulah untuk apa? Biar tambah-tambah pemasukan mahasiswa. Oke. Waktu mahasiswa ngomong-ngomong suka demo nggak? Saya pernah demo
bapak saya sendiri. Oh gitu. Waktu masih menjadi anggota DPR. Anggota DPR. Jadi Bapak masih anggota DPR apa Bapak sudah menteri? Bapak waktu jadi anggota DPR. Oh, masih anggota DPR. Bapaknya di Waktu demo. itu saya dengan teman-teman Trisakti, karena saya alumni Trisakti, kemudian dengan teman-teman presiden mahasiswa lainnya dari UGM, dari UI, dan teman-teman Cipaing Plus. Waktu itu kalau nggak salah revisi undang-undang KUHP. Oh KPK. Oke. sama KUHP. KPK sama KUHP kan waktu itu berdekatan. Berdekatan, iya betul. Saya demo di depan, naik di mobil komando. Ternyata yang keluar Bapak. kakak saya. Ya Pak Supratman waktu itu keluar. Jadi ya saya persilakan, ya itu yang saya bilang. Iya. Selagi jabatan ini bisa bermanfaat, kenapa enggak? Oke. Nggak ada salahnya dong. Iya betul. Artinya saya memberikan teman-teman kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya di tempat yang memang seharusnya menyampaikan pendapat. Di mana? Waktu itu ya di DPR, di ruangan Badan Legislasi. Dan semua teman-temannya tahu bahwa waktu itu bapak saya di demo sama anaknya sendiri. Tapi Mas Akbar suka itu nggak waktu demo kan suka. Saya waktu liputan juga sampai sekarang saya sering lihat teman-teman liputan demo itu. Kenapa mereka harus ada aksi-aksi yang rusak-rusak pagar dan sebagainya itu penting banget nggak sih? Ya contohnya? itu kan kalau bicara demo kan tentu ada manajemen aksi. Oke. Itu bagian tanggung jawab dari Korlapnya lah. Saya yakin dan percaya pasti teman-teman itu tidak ada niatan sedikit pun untuk melakukan anarkis. Oke. Tapi memang terkadang di lapangan itu ya mungkin ada teman-teman oknum ya. Oke. Kita nggak bisa bilangin, tapi oknum yang mencoba memancing mungkin dalam internal sendiri ataupun luar dari internal sehingga kejadian yang seperti tadi kita bahas itu ya terjadi. Oh, jadi sebenarnya yang begitu itu biasanya spontan berarti ya? Yang terpenting ya manajemen aksinya. Oh, oke. Karena kan dalam menyampaikan pendapat itu ya kita harus memperhatikan keamanannya juga. Dan selain dari menyampaikan keamanannya ya poin yang ingin kita sampaikan sampai nggak? Oke. Nah, sekarang saya agak dari tadi lupa belum tanya. Banyak mungkin ya kayak saya juga masih kurang paham banget juga. DPD itu sebetulnya apa aja sih ininya, Mas? Job desk-nya lah bahasanya itu. Kan kalau DPR biasanya dikenalnya orang yang tahunya gampangannya bikin undang-undang, ubah undang-undangan gitu ya. Kalau DPD itu apa, Mas? Ya secara garis besar bahwa kami ini sekarang DPD itu memang ada sedikit perbedaan lah dengan Kamar Sebelah dengan DPR RI. Kami tidak sampai dengan... Oh ya, kopinya. Silakan. Ya. Kopi dulu. Oh, suruh-suruhan ya. Ini kopi signature. Oke, terima kasih ya. Kasih kalau pakai surutan. Kita langsung seruput. Oke. Seruput dulu. Seruput. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau bicara mengenai DPD kan ini persoalan mengenai daerah. Oke. Tentu segala sesuatu lain hal dalam penyusunan perda pasti akan melibatkan DPD RI dan juga terkhusus wilayah persoalan mengenai otonomi daerah. Oke. Itu yang menjadi ruang fokus pada DPD di periode ini. Selain itu juga ya kami sebagai perwakilan daerah yang ada di pusat ya mitra strategisnya adalah pemerintah daerah. Oke. Salah satunya itu. Kemudian juga kemarin saya di pimpinan MPR kita launching Kaukus SDGs. Apa itu? Sustainable and Development Goals. Oke. Nah itu diminta DPD untuk menjadi motornya ke daerah-daerah. Oke. Jadi kurang lebih ya kalau bicara mengenai DPD ya pasti akan terfokus kepada daerah-daerah. Jadi bahasa simpelnya mungkin DPD itu bisa jadi jembatan para kepala daerah ya. Betul. Oke. Ini tapi ada irisannya dong kalau DPR kan dia jembatan juga aspirasi pemilihnya ya. DPD kan juga dipilih juga sama ya. DPD juga, tapi yang membedakan kita independen. Oke. Independen. Walaupun ada beberapa teman ya karena kita ya aktif lah. Kayak saya juga aktif di
organisasi-organisasi kepemudaan. Jadi ya berwarna lah DPD ini. Dengan dinamikanya, dengan berbagai background. Ada yang dari mungkin organisasi keagamaan, ormas dan lain sebagainya. Kalau secara ya maaf ini bukan berarti tidak menganggap ya, tapi kalau yang kita potret di media ya atau di kasat mata di permukaan itu kan yang lebih banyak bergeraknya biasanya lebih tersorot adalah kan legislator yang dari parpol ya DPR. Kalau DPD itu juga sama sebenarnya nggak sih seperti mereka itu ketika turun ke lapangan mereka juga ya gitu-gitu sama. Sama Mas, kita juga ketika bertemu dengan konstituen hal yang sama juga. Ya cuma memang kami mempunyai keterbatasan karena berbicara soal fungsi anggaran kami itu nggak punya. Jadi tapi ya itu karena kami mempunyai networking akhirnya ya kita harus berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di DPR RI yang sedapilnya. Ya, makanya tadi kita ngobrol kan soal bagaimana DPR dan DPD harus menjadi suatu kesatuan yang bersama-sama. Ini Mas balik lagi, ini sebetulnya kayaknya masih penasaran juga nih. Ini masih apa sih kayak sekarang itu di era yang sebelum udah digital itu, tapi banyak masih kita temukan di negara kita terutama ya, itu kalau kita bandingin dengan negara-negara lain di daerah sana tuh sudah mulai memikirkan apa sih misal teknologi untuk bagaimana bisa terbang ke bulan, bagaimana mobil bisa terbang. Tapi di kita ini masih disuguhin dengan kegaduhan melulu tuh. Nah, Mas Akbar ini pendapatnya seperti apa? Sebagai Mas Akbar adalah Gen-Z dan juga sebagai Mas Akbar adalah seorang politisi. Ya tentu itu bergantung pada situasional kondisi politik yang ada di negara kita. Makanya berkali-kali Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita harus menjaga kedamaian. Karena kenapa? Banyak negara-negara hari ini yang terjadi konflik yang sehingga mengganggu stabilitas perekonomiannya. Kemudian juga ya yang mengakibatkan negaranya yang tadinya mau berkembang jadi tidak berkembang. Tapi satu hal yang saya garis bawahi bahwa memang kita perlu bergandengan tangan sehingga apa yang menjadi niatan kita semua untuk membawa bangsa ini jauh lebih baik lagi itu bisa tercapai. Dan juga berbicara mengenai situasi perpolitikan hari ini, saya pikir semua elemen punya niatan yang sama, semua elemen bersatu, dan hari ini pilkada sudah selesai, di daerah pileg sudah selesai, pilpres pun sudah selesai, ya waktunya untuk membangun bangsa ini. Nanti ketika menuju 2029 baru kita berbicara mengenai politik lagi. Sekarang kita bersama-sama sesuai dengan Pak Presiden, pesan dari Pak Presiden ya harus bergandengan tangan. Urusan politik sudah kita sampaikan. Sebagai pandangan anak muda dan juga politisi muda, juga pejabat negara muda, seberapa besar optimisme terhadap apa ya pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kan sekarang ini fakta ini kan kita ekonominya masih belum baik-baik saja dan PHK juga di mana-mana. Nah, kira-kira seberapa besar optimisme Mas Akbar ini melihat ke depan bahwa kita bisa kok pasti bangkit lebih baik lagi itu? Tentu kita keyakinan kita ya 100%. Karena buktinya di tengah krisis global hari ini kita masih bisa survive. Dan juga di era gempur teknologi ini ya banyak kok anak-anak muda yang hari ini makin hari makin bisa beradaptasi dan generasi muda juga bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman hari ini. Gitu ya. Tadi yang kita ngobrol anak Mas Lukman tiba-tiba ujuk-ujuk udah bisa buat game karena coding. Iya betul. Nah itu kan suatu fenomena yang mungkin sebelumnya kita belum pernah, belum pernah terbayang aja enggak gitu. Tapi itu membuktikan bahwa memang
seiring berjalannya waktu prosesnya akan berjalan dengan baik, ya pasti hasilnya pun juga akan hal yang baik. Baik, berarti mungkin kalau saya boleh tarik garis besar, kita tadi udah ngobrol cukup panjang. Yang pertama, gengsi itu jangan dianggap sebagai ancaman, ya kan? Yang kedua itu gengsi itu biasanya senangnya apa? Praktis ya. Terus yang ketiga adalah... Tapi praktis bukan dalam artian yang hal yang negatif ya. Iya. Praktis pokoknya nggak bertele-tele tapi yang positif ya. Yang positif. Oke. Dan nggak bertele-tele. Oke, yang ketiga adalah tolong kalau kami yang muda, anak muda itu dianggap belum mampu, kasih tahu dong, jangan justru malah di apa tadi? Dianggap sebagai yang musuh lah. Ya, musuh atau dianggap nanti mengkhawatirkan diri ya. Oke. Nah, terakhir Mas, sebelum kita akhiri dialog kita, ngobrol kita santai adalah apa Mas pesan-pesan Mas Akbar kepada adik-adik kita, adik-adik Mas Akbar yang sekarang gengsinya jauh lebih muda daripada Mas Akbar ataupun apalagi dengan saya jauh lebih muda lagi gitu. Mereka apa pesan-pesan Mas biar mereka bisa menghadapi tantangan di era sekarang ini yang semakin hari semakin kadang-kadang kita berpikir semakin cepat dari apa yang kita bayangkan. Cepat. Ya, yang pertama saya menitipkan pesan kepada teman-teman dan adik-adik semuanya. Sebagai Gen Z itu kita harus mengedepankan adab. Karena kenapa? Karena ya bicara mengenai peradaban ya tentu pasti ada nilai-nilai yang memang ini menjadi satu apa ya, kalau saya bilang saya ini proses mungkin karena di wilayah saya itu ada istilah itu tabe. Oke. Tabe itu ya permisi. Permisi. Kulon nuwun kalau Jawa ya. Itu. Kemudian ya tadi juga saya sampaikan kita harus bisa mengupgrade diri kita. Kalau enggak nanti kita akan tertinggal. Tertinggal. Oke. Kemudian harus bisa luas dalam pergaulan. Tuh. Jadi 3 hal itu yang menurut saya yang saya pegang juga sampai dengan hari ini. Oke. Terima kasih Mas Akbar ya. Saya terima kasih banyak. Oke, terima kasih sekali. Ini sudah kita berbincang-bincang secara eksklusif kayaknya nih. Belum pernah. Jangan eksklusif dong, ntar orang belum pernah mikirin saya ini gimana. di tempat-tempat yang lain kayaknya Mas Akbar terima kasih mau memberikan waktu yang cukup panjang pada kami untuk berbagi cerita itu di kesempatan ini ya. Nah, pemirsa, demikian tadi adalah kita ngobrol-ngobrol panjang tentang cara kepemimpinan dari generasi muda atau Gen Z. Ternyata tidak benar pepatah yang atau tudingan-tudingan miring yang ketika bangsa ini atau negara ini dipimpin atau diduduki oleh para kaum muda ini akan menjadi masalah, tapi ternyata tidak. Ketika kita kita simak tadi, generasi muda itu ternyata bisa apa-apa. Kalau misalnya ada kekurangan, mereka memohon tolong dikoreksi, dikasih tahu, bukan justru malah dipatahkan semangatnya. Sampai ketemu lagi di One on One. Saya Lukman Hanafi. Terima kasih.